Tiffanian, ketemu lagi bersama saya Aditya Laksmana Yuda. Pada siang hari ini di cuaca yang cerah, saya berada di stasiun KCIC Jakarta Bandung, kereta cepat bus. Saya ada di sini bukan hendak mengajak Tiffanian jalan-jalan ke Bandung, apalagi menjelang musim libur Nataru. Tapi saya ada di stasiun bus ini, saya ingin menemui satu tamu istimewa kita. Siapa dia tamu istimewa kita? Mari kita sama-sama temui tamu kita. Selamat siang, Pak Didi. Selamat siang, Mas Adit. Ya, Akhirnya ketemu lagi. Setelah sekian lama kita berjanji. Tiffanian, ini tamu istimewa yang tadi saya sampaikan, Pak Didi Hartantyo, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia. Dan kita ada di tempat istimewa, yaitu di Stasiun Kereta Cepat Indonesia Cina, WUS. Jadi Mas Adit, ini kita ada di Skybridge ya, yang menghubungkan antara stasiun kereta cepat WUS dengan stasiun LRT. Untuk yang ke Jakarta, LRT Ya, Jabodebek ini yang ya? ke arah Cawang ya. ataupun ke arah Bekasi Bekasi, Timur. ya. Jadi inilah suatu interconnectivity, Ya. konektivitas antar moda transportasi yang baru saja selesai di tahun 2023. LRT diresmikan di bulan Agustus dan kereta cepat diresmikan di bulan Oktober. Berarti penumpang dari Bandung yang kantornya ada di kawasan Rasuna Said turun di stasiun bus, Betul. langsung LRT Betul. nyambung sampai Ya. kantor mereka. Ya. Demikian pula orang kalau mau balik ke Bandung tinggal naik LRT, turun Betul. nyambung ke bus ke Ya. Bandung. Jadi gitu ya. beberapa menteri yang kantornya Kuningan, kalau dari Bandung biasanya Iya. turun di kereta cepat langsung lewat. Siapa Pak? Boleh di-spill menteri-menteri yang langganan Pak bus ini Menkes Pak? lah, Oh, kawan saya. Menkes ya. Oh ya, Pak Menkes memang kantornya di Rasuna Said ya. Luar biasa Pak, bus Pak ya perkembangannya sampai sekarang. Alhamdulillah di bulan Oktober kemarin rata-rata penumpang hariannya udah 18.800 Sudah ya. 18.000. Ya. Harapannya Desember ini kita bisa lebih. Oke, kita lihat Oke. ini Mas Adit. Baik, terima kasih Pak Makasih. Didi. Mari. Area komersial kan terus kita kembangkan. Ya, Sehingga pendapatan itu tidak hanya ke KCIC fair ya? basis Iya. ya, tetapi juga non fair business. ya. Termasuk nanti ini kan untuk TOD ya ke depan. Oh, lahan kosong yang Iya. gede itu ya, TOD ya. Ini Untuk nanti kita, area komersial di stasiun sudah berapa persen terisi Pak? kalau ini hampir semuanya Sudah sekarang. terisi semua ya. Ya. Kalau untuk TOD kapan mulai dikembangkan Pak? Nanti kita lihat ya, masih kita evaluasi. Kalau bangkitannya ini sekarang kan masih kita 18.800 ya, Ya, ya. mereka itu 20.000. Nah harapannya nanti kalau sudah ke 30.000 gitu. mungkin Penumpang baru per kita- hari. Iya. baru itu. Kira-kira apa Pak wujudnya TOD nanti? Apakah Ini apartemen, hotel atau bisa ini ya, bervariasi nanti. jadi belum ada, nanti diserahkan oleh pihak ketiga atau PT KAI dan KCIC yang Kalau silakan Pak? saya rasa nanti kita kerjasama sama pihak ketiga. Oh, dengan pihak ketiga. Gitu. Ini kan semakin ini kan. Iya, iya semakin- betul. Ya. Bahkan Kopi Kenangan ini kemarin dia dapat predikat ini loh, Nomor Champion 30. Profitability, Champion Sales Group nih. Berarti kalau profitability kan berarti dia untung gede kondisinya Iya, kan? nah berarti Karena kan artinya mobilitasnya coba orang. banyak orang segini banyak ini kan potensi Iya. semuanya. Ini setiap hari ada jam-jam tertentu ramainya Pak? Ada, Ada. Ini termasuk peak hour ya ya termasuk di ini. sini ya. Jadi ini memang sistemnya tidak dibuat dibuka sepanjang waktu ya, hanya menjelang keberangkatan mereka baru masuk di holding di sini dulu begitu ya. Iya, kita itu kan pakai dynamic pricing ya. Jadi kalau pas peminatnya banyak itu harganya bisa lebih 325.000. Oh iya, tarif dinamik ya, tarif dinamik. Paling bawah ya 150.000. Jadi variasinya 150, 250, 325. Paling mahal 325. 325 itu untuk kelas yang kelas ekonominya. Kalau kelas bisnis Kalau sama tidak ada- ini enggak. Tidak ada 45 tarif sama dinamik. 600. Ya. Oke, sekarang ada berapa perjalanan Pak? 48. Per hari ya? Untuk peak season, misalnya liburan begitu? Sama. Sama tuh tempat 48, tidak ada ini ya? Nah, nanti mulai 1 Januari 62. 1 Januari? Oke. Yang 62 itu berarti setiap setengah jam nanti ada Headway-nya sudah diatur setiap setengah jam. jam. Artinya Terus berangkatnya lebih pagi, ini lebih malam. ada yang lebih pagi, ada yang lebih malam perjalanan. Pak, kira-kira untuk tahun depan menuju 62 perjalanan, dan sekarang kan masih 18 sampai 20 ribu lah ya penumpang hariannya itu. Kalau nggak salah kan memang secara FS di 30 ribu ya. Itu
Apa Pak faktornya yang supaya bisa masuk ke 30.000? Ya salah satunya jumlah perjalanan ini ya. Kalau sekarang tuh misalnya 20.000, harapannya nanti average-nya bisa 20 ke 22 gitu. Ya, Memang nggak bisa langsung bus gitu, nggak bisa. Gradual ya? Betul ya. Gradual ya. Tapi lihat orang itu makin lama makin apa ya, merasa menjadi kebutuhan gitu. Oke, jadi tidak lagi menjadi gaya hidup ya sekarang ini ya, sudah kebutuhan. Iya. Dan paling banyak memang kalangan bisnis trip ya dibandingkan vakansi ya. All passengers with ticket number G1239, please do ticket checks at departure gate number 12 and heading to platform 2. Hong Kong, Cina itu ya kayak gini udah biasa. Saya biasa. Kita baru satu sayang Pak ya, baru ke Bandung aja ya. Nah memang dengan stasiun-stasiun kereta cepat seperti ini, stasiun-stasiun kita yang Reguler. lama Tersaing kelihatan Pak. ketinggalan. Kelihatan ketinggalan secara Padahal tampilan. volumenya itu ya sudah ini, jadi kepadatannya memang lebih kayak di Gambir itu kan sehari 8.000-an. Sehari hanya 8.000 penumpang ya melayani. Karena sudah dipecah juga kan di Gambir ke Senen kan. Ya, Senin bisa 12.000. Ya, ya. Pak, satu lagi itu kan ada stasiun Karawang yang belum beroperasi itu. Itu rencana kapan Pak itu? Tahun depan? Tahun depan. Dan itu seiring dengan penambahan jumlah rangkaian ya. Sebetulnya nggak terkait Nggak terkait. langsung ya, tetapi memang kita ingin apa namanya ya, pembukaan akses itu penting. Oke. Karena kalau stasiun Karawang itu dibuka, itu akan ada penambahan jumlah penumpang. Karena orang Karawang itu yang ke Jakarta banyak, yang ke Bandung juga banyak, jadi pulang pergi gini. Artinya itu kan ada di titik tengah ya. Ya, Dengan durasi perjalanan separuhnya lah ibaratnya ya. Jadi 15 menit dari Jakarta, 15 menit dari Bandung. ya Artinya marketnya di situ ada. ada. Untuk itu. Dan memang nanti kecepatannya barangkali tidak secepat yang sekarang ya, karena kan kalau kereta cepat itu kan mengangkat terus Jumlah perhentian ya, tergantung ada faktor jumlah penghentian juga ya. 350 km itu mungkin nggak, Tidak mungkin bisa. 300-an lebih sedikit lah yang ini. Tapi tidak terlalu signifikan lah ya mungkin Pak ya. Meskipun Waktu ada tempohnya kalau Halim Padang kan 29 menit Ya. nih. Harusnya ya nggak, kalian nambah 2 menit lah. Oh 2 menit ya, dengan dioperasikannya stasiun Karawang. Kapan Pak itu? Lebaran sudah bisa dibuka Karawang? Insya Allah, Insya Allah ya. karena yang di KM42 itu kan sedang, pintu tolnya sedang Ya, ya. dikoordinasikan untuk bisa dibuka. Kalau dari itu berapa estimasi penambahan penumpang seandainya itu dibuka nanti? Ya antara 2.000 sampai 4.000. Artinya dengan 18.000 ini kita bisa sampai 22.000 ya? Ya insya Allah. Ya, ya. Itu gradual menuju 30.000 tadi ya? Ya. Ya. Sekarang apa Pak? Ya, tinggal menunggu apa untuk kesiapan di Ya Karawang? dari exit tol ini ke stasiun ini juga sedang dibangun. Jalan akses berarti Jalan ya, akses, persoalan ya. di jalan akses. Tapi dari sisi infrastruktur stasiun itu sendiri Oh, sebenarnya infrastruktur sudah siap? sudah siap ya. Bahkan sudah beroperasi sebenarnya ya. Hanya tidak melayani naik turun penumpang. Belum. Ya. Hanya melayani perjalanan aja ya. ya. Sekarang ini kalau kita melihat bus kan kelihatan sekali memang peminatnya sudah tinggi, marketnya sudah ada. Ini kira-kira estimasi Pak Didi ini Pak, kalau melihat pergerakan ini 30.000 itu berapa lama kita bisa mencapai? Susah nih memprediksi ya Mas Adit ya, karena memang pada saat awal-awal beroperasi kan sekitar 14.000, terus muncul 16.000 dan 18.000 dalam kurun waktu yang kira-kira 1 tahun ya. Nah ini ya kami berharap 18.000 itu bisa sekitar 20.000 sampai 22.000 tahun depan. Tahun ya. depan ya. Jadi ya mungkin kalau kita guessing ya mungkin 4 sampai 5 tahun maksimum lah. 20.000 Bisa ya. sampai 30.000 ya. Dan di situ mungkin KCIC sudah bisa mulai berhitung untuk BEP ya. Pelan-pelan. Yang 30.000 nanti ya apa namanya harapannya sudah pendapatannya ya kalau sekarang ini sekitar 150 bisa menjadi 200 atau lebih lah per bulannya. Per bulan 10 Miliar. miliar ya. Kalau tadi kan ada TOD juga di sini. Kalau best practice Pak, pengelolaan stasiun kereta cepat dan fasilitas kereta cepat itu komposisinya berapa Pak? Antara fare revenue-nya dan commercial revenue. Kalau kita melihat operator-operator yang ada di Jepang ya. atau di Hong Kong Ya. ya, itu rata-rata antara 20 sampai 40% itu non fare ya. Non fare-nya tinggi itu ya. Iya.
Nah, kalau di kereta api sendiri sekitar 10% baru. Di kita, Iya. di kita masih KCC baru 10%. Enggak, Ya? di kereta api ya. Kereta api. Kalau KCC sekarang ini masih belum begitu banyak Belum ya, begitu tetapi besar, sedang dalam proses. Makanya kan kayak branding name station Ya, sudah ya. di Tegaluar Sumarekon ya. Ya, pakai nama Sumarekon di sana kan ya itu. Itu lumayan Pak ya sebagai Ya, revenue. nambah pendapatan revenue. Dan itu sudah terjadi di LRT kan? LRT Sepanjangnya sudah beberapa mulai stasiun, betul. beberapa kantor-kantor besar sudah branding mereka untuk stasiun mereka itu. Ya. Ya. Penambahan trainset rencana dengan 11 sekarang? Memang sekarang ini masih 5 trains yang kita operasikan, total masih 11 Ya. Dan saya rasa 11 ini masih bisa memenuhi kebutuhan kita ya sampai saat ini dan mungkin sampai nanti ya, karena jumlah perjalanannya sebetulnya sudah direncanakan ya dengan 11 trainset yang ada itu termasuk untuk perawatannya. Ya. Nah, Pak Didi, saya pengen tanya ini agak mundur ke belakang. Bapak kan diberi mandat memimpin PT Kereta Api kan di 2020. Dan itu kan pada saat proses persiapan atau pembangunan sedang berjalan. Boleh dibilang kehadiran kereta cepat ini kan salah satu transformasi yang revolutif dari perkereta apian kita masuk era kereta cepat dan kita menjadi negara pertama di ASEAN yang mengoperasikan kereta cepat. Nah, bagaimana Pak? Bapak 4 tahun lalu 2020 menerima mandat memimpin kereta api PT KAI dan di dalamnya ada tugas besar untuk transformasi ini. Bagaimana Bapak mengelola penyiapan ini, milestone kereta api cepat ini, Pak? Baik, Mas Adit. Jadi menjawab pertanyaan itu emang nggak mudah ya. Jadi saya di Rut KAI di bulan Mei 2020 di masa-masa pandemi. Iya, pandemi. Nah, di situ sebetulnya kita sudah berperan di dalam pembangunan kereta cepat, walaupun kita bukan lead konsorsium karena waktu itu kita masih 25%. Namun di tahun 2021 dengan keluarnya Perpres 93 2001 mengenai percepatan penyelenggaraan kereta cepat Jakarta Bandung, konsorsium PSVI dirubah, di mana yang dulunya lead konsorsium Wika Wijaya Karya dirubah menjadi PT Kereta Api Indonesia Persero. Nah, disitulah maka terdapat konsekuensi bahwa sebagai lead konsorsium kita harus betul-betul menyelesaikan proyek ini dengan baik. Nah, alhamdulillahnya sejak dikeluarkan Perpres itu, maka berkolaborasi bekerjasama dengan seluruh kementerian yang terkait, apakah itu Kemenkomarves, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR ya, dan kementerian yang lainnya. Alhamdulillah proyek ini bisa terselesaikan di bulan Oktober 2023 ya. Dan diresmikan langsung. Jadi yang penting adalah bagaimana proyek ini selesai terlebih dahulu. Ya. Kalaupun nanti ada permasalahan, ya kita selesaikan permasalahan itu kemudian. Gitu, Pak. Kita belajar sembari, karena ini yang proyek pertama ya, untuk kereta pertama, api cepat. betul. Nah, kalau nggak salah kan pada saat persiapan proses pembangunan sebelumnya itu kan ya sempat tersendat di awal, Pak ya. Itu bagaimana Pak Didi sebagai Dirut Kereta Api pada saat menerima mandat untuk konsorsium menjadi leadernya PT KAI kemudian ini bisa mengakselerasi mengenerate untuk percepatan itu, Pak? Jadi kalau kita flashback sedikit ya, kereta cepat ini basisnya adalah Perpres 107 2015 ya. Nah, pada saat mulainya ini agak terlambat karena ada masalah pembebasan tanah. Oh iya, betul. Dan itu bisa 2 tahun atau lebih ya. Nah, begitu kami diserai menjadi lead konsorsium ini ya, maka bagaimana menyelesaikan proyek kereta cepat dengan governance ya. Nah, memang ada peran pemerintah di dalam menyuntik BUMN yang menjadi sponsor ini. Kemampuan keuangan kereta api Wijaya Karya itu juga terpengaruh karena pandemi ya. BUMN Karya kan lagi bermasalah. Secara bisnis model proyek ini tetap B2B. Namun pemerintah itu memberikan suatu dukungan bagi BUMN untuk perkuatan modal. Jadi bagaimana pemenuhan base equity untuk kereta cepat ini melalui PSBI dan juga komponen equity portion daripada cost overrun. Itu melalui PMN di tahun 2021-2022. Kita lihat nih kereta dari Bandung baru tiba, Pak ya.
Oke, jadi memang pada saat itu ada persoalan besar kan di pendanaan, persoalan serius. Dan kebetulan Pak Didi kan punya background seorang bankir ya, jadi bisa langsung memetakan itu. Apakah memang karena kebutuhan itu mungkin Pak Didi diberi kepercayaan ini dan sukses menyelenggarakan ini, Pak? Alhamdulillah ya. Jadi memang kita nggak tahu ya apa makna dari perjalanan karir saya di kereta api ini. Namun demikian ya alhamdulillah project manajemennya termasuk keuangannya hampir bisa terselesaikan ya. Sambil nanti ini kita ingin bangkitkan penumpang ini untuk kalau dengan kondisi sekarang Pak, secara pekerjaan konstruksi sudah benar-benar selesai atau memang masih ada yang mesti dikerjakan sembari ini tetap tanpa mengganggu operasional atau memang kita hanya tinggal operasional aja? Secara konstruksi sudah selesai. Secara konstruksi sudah selesai, clear memang semua ya? Masih ada beberapa pembayaran yang masih belum terselesaikan ya. Namun demikian ini sudah layak untuk dioperasikan. Hanya tinggal nunggu stasiun Karawang itu Pak ya? Yang untuk di... Konstruksinya sudah selesai di Karawang, tinggal pengoperasiannya aja. Ini kalau kita lihat juga, ini kan sebenarnya melewati beberapa pemerintah daerah ya. Meskipun ya dominan di Karawang. Sebenarnya respons Pemda sendiri bagaimana Pak? Dengan kehadiran apa namanya kereta cepat, apalagi wilayahnya disinggahin oleh stasiun. Kalau yang saya baca di luar negeri seperti di China begitu kan memang mereka sangat antusias begitu. Kalau di sini seperti apa Pak? Nah ini bedanya di Indonesia ini peran pemerintah daerah ini mesti didorong ya. Sehingga pembukaan akses, pembangunan intermoda, integrasinya itu aja pemerintah daerah betul-betul berperan. Karena ada dampak yang dirasakan oleh termasuk pembangunan pelintasan-pelintasan sebidang ya. Yang seharusnya pelintasan sebidang itu kan sudah tidak tidak ada lagi, terutama untuk berjalannya kereta feeder. Ya, dan itu tidak terjadi hanya di WUS ya, di kereta api secara keseluruhan ya Pak ya. Persis. Artinya mungkin masih ada mindset di Pemda bahwa ini proyek pusat, ini proyek BUMN, ya sudah, itu mendekati. Ya ini kita masih kita perbaiki. Bisnis modelnya. Oke. Pak, kalau kita juga melihat Pak, ini kan kehadiran WUS ini tidak semata-mata memperpendek jarak, kemudian modernisasi, tapi dengan isu keberlanjutan sekarang, ini kan juga bagian dari green economy. Nah, kalau Bapak di kereta api sendiri, Pak, secara umum selain kalau kita lihat di WUS, kemudian di LRT gitu, yang diterapkan. Jadi era sekarang tuh era ESG ya. ESG betul. Environment, Social, and Governance. Nah, di PT Kereta Api secara keseluruhan, penggunaan bahan bakar itu kita sudah menggunakan biodiesel yang B35. Untuk yang lokomotif solar ya, diesel ya, lokomotif diesel. Terus kemudian tahun depan kita akan menggunakan B40. Ya. Nah, harapan kami sebetulnya elektrifikasi ini bisa segera dilakukan secara masif ya. Kita ini sekarang dari seluruh kereta api yang kita operasikan mungkin baru sekitar 10-12% menggunakan listrik ya. Dan itu hanya komuter dan bus hanya komuter yang ada di sini. Di Jakarta KRL, di Jogja LRT Solo, sama LRT Jabodebek yang beroperasi di sini, sama kereta cepat Jakarta Bandung ini. Jadi baru sekitar 12%. Nah, harapannya pembangunan infrastruktur itu adalah tupoksinya pemerintah. Sehingga harapannya nanti elektrifikasi bisa lebih cepat, lebih masif ya. Dan kereta api akan menyediakan sarananya karena kita sebagai badan usaha penyelenggara sarana. Berarti akan ada katakanlah satu proyek besar permajaan armada kereta api untuk menyesuaikan dengan elektrifikasi. Harapannya ke depan seperti itu. Apabila jalan elektrifikasi, otomatis kita akan melakukan permajaan kereta dengan sumber daya yang listrik. Di luar itu, Mas Adit, kita juga membangun stasiun-stasiun kita itu dengan panel surya. Semua sudah? Di tahun lalu udah 40, tahun ini kita tambah lagi 25. Baru nanti kita akan terus tambah ya, karena memang tidak semua stasiun itu stasiun besar. Ada banyak sekali stasiun kecil. Nah, kita akan diprioritaskan yang besar atau yang kecil? Yang besar, justru yang besar. Yang besar investasi berapa itu Pak? Satu stasiun aja minimal. Satu stasiun itu untuk 44 kWp itu nilainya di bawah 500 juta ya. Di bawah 500 juta? Iya, 400. Berarti sebenarnya tidak terlalu besar Pak ya? Nah, tapi ini sebenarnya bisa kita perbesar lagi kapasitasnya. Karena kemarin kan sudah ada peraturan dari ISDM ya, pembatasan. Saya dengar pemerintah sudah dicabutnya. Nah, ini kita bisa optimalkan sehingga yang 40 stasiun yang awalnya kita bisa tambah kapasitasnya.
tambah tahun ini 25 stasiun lagi. Stasiun. Terus kemudian 2 balai asa di Manggarai dan Jogja sudah Pakai panel surya panel semua. surya. Tahun ini kita nambah di Gubeng sama di Lahat. Oke. Terus stasiun-stasiun kita juga lengkapi dengan water station ya. Oke. Artinya Jadi penggunaan botol plastik diharapkan bisa berkurang. sekali capex, terus berikutnya OPEX-nya bisa ditekan Pak ya dari sisi. Nanti PLN rugi Pak. Nggak pasti. Loh, Nggak sih. kalau kereta api nanti dikonversi ke listrik semua, itu akan lebih bagus. Enggak, maksudnya yang panel surya Pak. Oh. Panel surya tadi itu. Enggak, tapi saya rasa ke depan pasti akan mengarah ke sana. Oke, sana semua ya. Jadi target kapan Pak seluruh stasiun itu bisa panel surya? Wah, masih Berat ya? kita mapping ini. Ya, ya. Terus kita sekarang sedang dalam proses rating Rating ya? ESG dari S&P. Ya. Oh, S&P, Standard Mungkin, Poor's ya. Ya, bulan ini harusnya keluar. Apa Pak dampak dari rating itu nanti Pak? Jadi rating ini nanti akan memberikan suatu ukuran ya Ya. bahwa bagaimana compliance kereta api PT KAI ya? ke aspek ESG ini ya. Iya. Jadi apa namanya, dengan rating yang bagus maka kita bisa mendapatkan Pendanaan ya? pendanaan yang green ya, Green bond, financing ya? green financing yang ratingnya Ratingnya apa? Rate-nya lebih Rate-nya murah ya? bisa Lebih lebih murah ya? Oke. Artinya hanya tinggal menunggu itu ya? Ya. Artinya sekarang masih komersial semua ya? Komersial bondnya itu. Tadi kembali lagi yang soal green ini Pak. Kan memang akan berarti ada konsekuensi ke peremajaan armada, katakanlah lokomotif. Itu siapa nanti? Apakah PT Inka sudah siap kalau melihat sekarang kereta ini kondisi? api meremajakan transit ya, Ya. apa namanya, kereta-kereta di tahun 2017 kita sudah memesan 438 terdeliver sampai 2019 dan tahun 2022 kita memesan 612 kereta 612 kereta. ke Inka juga ya. Inka juga. Nah memang Inka ini sekarang sedang mengerjakan 612 ini plus 2000 gerbong untuk angkutan barang. Ya. Termasuk juga ada sekitar 11 transit untuk KRL ya. Iya. Nah memang ini kita lagi kaji ya mengenai kapasitas daripada Inka. produksinya ini apakah masih memadai ya. Sehingga ke depan kita terus akan melakukan peremajaan kereta-kereta. Tapi kelihatannya KAI ngegas ya. Peremajaan armadanya kalau kita lihat kan memang karena banyak gerbong-gerbong cukup bagus kan. Ya. Kereta panoramik Betul, segala betul. macam, kemudian yang ekonomi juga kursinya juga sudah seperti itu. Ya. Berapa persen Pak untuk kebutuhan transit itu atau gerbong itu PT KAI masih impor atau memang sepenuhnya sudah kita Kalau Inka? untuk kereta kita ke Inka ya. 100% ya? Inka ya. Kereta sama gerbong. Gerbong sudah 100%, hanya yang bus seperti ini yang belum ya? Ya, bus ini kan Memang dari nggak China. belum ini ya. Kalau untuk LRT, LRT itu bikinan Inka. Inka juga, Iya. termasuk kereta bandara gitu. Ya, Inka Oke. semua itu. Mungkin kalau kita lihat Pak, dengan semua yang Bapak sampaikan tadi, ada bus, ada LRT, kita kan juga melihat ini ke program pemerintah. Program pemerintah ada kesinambungan, ada connectivity, katakanlah dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Kemarin Pak Jokowi gencar dengan konektivitas. Pak Prabowo salah satu programnya kan juga pemerataan pembangunan dan ini kereta api ada di situ. Bagaimana dengan membuka akses konektivitas. Kira-kira ini Pak, dari 10 tahun, satu dekade Pak Jokowi kemarin itu sudah program connectivity, apa yang dirasakan oleh kereta api? Penambahan infrastruktur itu banyak dilakukan di Pulau Sumatera, LRT Palembang, kemudian di Makassar Parepare, Ya, dan perbaikan-perbaikan yang di Pulau Jawa. Ya. Nah, memang yang program pembangunan pemerintah yang di Medan Ya. ke arah Binjai dan Besitang ya. ini masih dalam proses ya. Oke. Nah, sehingga dari sisi kereta api sendiri memang tidak banyak penambahan infrastruktur ya. Namun demikian untuk di Pulau Jawa ini mulai terbangun integrasi dan konektivitas dengan moda-moda transportasi yang lain. Dengan moda transportasi yang lain ya. Nah ini yang harapannya ini bisa membangun suatu kenyamanan bagi para penumpang. masyarakat Ya. untuk bertransportasi dengan kereta Karena api. memang infrastruktur kan jatah pemerintah ya, Kementerian Perhubungan. Ya, sesuai undang-undang. Sesuai undang-undang, pembangunan rel, jaringan itu kan memang ada di Kementerian Perhubungan ya. Sementara kereta api hanya yang di atas relnya Sarana, lah ya, ya. sarana di atas relnya ya untuk connectivity gitu. Ini Pak, dampak secara bisnis bagaimana Pak? Kalau bisnis kereta api secara umum, secara keseluruhan, adanya LRT Jabodebek, kemudian WUS. Gini Mas Adit ya, di dalam kereta api, alhamdulillah setelah masa pandemi 2 tahun ya 20 dan 2020 21, ya.
maka di tahun 2022 kita sudah mulai recover ya. Iya, cepat Dan ya. alhamdulillah kemarin 2023 juga sudah meningkat lagi, tahun ini juga meningkat lagi. Nah memang impact daripada penugasan ini Iya. sudah mulai hit ke kereta api. Oh, oke. Karena dengan volume penumpang yang seperti saat ini, maka kondisi sustainability daripada kereta cepat ini masih ditopang. Sementara untuk yang LRT Jabodebek ini sudah dipenuhi dengan PSO dari pemerintah. PSO ya. Iya. Jadi saya rasa yang PSN ini kita mesti kawal dengan baik-baik ya, sehingga beban-beban ini harus kita kelola dengan baik agar pelayanan kereta api tidak terpengaruh oleh beban. Artinya seperti bus ini diharapkan bisa menopang beban dari PSO yang dimandatkan oleh pemerintah untuk layanan yang lain begitu Pak? Kalau kereta cepat ini tidak ada PSO-nya. Kereta cepat ini belum sustain. Oh, udah sustain saat ini. Jadi pendapatannya belum mengcover seluruh cost ya, baik Iya. itu cost operasional maupun cost financing-nya. Financing-nya tadi untuk pengembalian segala macam itu. Oke. Nah, yang masih ditopang oleh induk kereta api group. Oke. Selain kita bicara tadi sudah WU, sudah kereta api mungkin antar kota, untuk komuter sendiri Pak. Kan KAI juga mengelola kereta komuter ya, termasuk kereta bandara. Ada berapa kereta komuter yang dikelola kereta api sekarang ini? Jadi kereta komuter ini dioperasikan oleh anak perusahaan. Anak perusahaan, PT ya. Kereta Komuter Indonesia. Ya. Yang ada di wilayah Jabodetabek, Ya. kemudian di Bandung Raya, Bandung Raya, kereta ya. lokal, di daerah Semarang sampai dengan Jogja, Solo itu Jogja, kereta Solo, ya. lokal juga, sama di daerah Surabaya Ya. sampai ke arah Blitar ya. Nah ini kereta-kereta komuter lokal ini kita serahkan ke anak perusahaan. Anak perusahaan. Nah itu memang mayoritas penumpang kita sebenarnya penumpang Di situ, komuter ini. iya. Kalau kita lihat kan di Jabodetabek ini Iya. sendiri kan Lebih KRL daripada penuh 1 juta penumpang harian hari, itu ya. ada di kereta di komuter kereta ini. komuter. Ya, maka itulah kereta api ini penumpangnya hampir 95% itu adalah kereta komuter kelas Komuter ekonomi. kelas ekonomi. Sehingga inilah bahwa menunjukkan bahwa betapa kereta api ini manfaat bagi masyarakat dan masyarakat yang kelas Oke, bawah. ya. Tapi secara bisnis Pak, untuk kereta komuter seperti apa Pak? Nah Dengan, ini kalau kita lihatnya kan gede itu kan, penumpangnya banyak begitu. kereta komuter ini kan tarifnya Tarif ini ekonomi. sejak tahun 2016 ini belum berubah sampai sekarang. Ya. Dan ini masih ditopang oleh PSO, PSO. oleh pemerintah. Jadi PSO ini PSO untuk penumpang, bukan PSO untuk kereta api. Oh, oke. Jadi subsidi ini adalah untuk penumpang. Harga keekonomian dengan harga yang dijual itu kan ada selisih. Ada gapnya ya, Nah selisih tarif inilah yang disubsidi menjadi oleh pemerintah. oleh pemerintah. Kalau untuk kereta logistik Pak, itu gimana kinerjanya di kereta api sendiri? PT KAI? Logistik kita bagus ya, performa kita sampai dengan bulan Oktober kita sudah mengangkat 57 juta ton Dapat 7 ton. barang. Itu semua ya? Ya, Mayoritas apa Pak? mayoritas batu bara. Batu bara? Iya. Oh, Baba Ranjang berarti ya, Betul. di Sumatera ya? Sumatera Selatan. Kalau untuk BBM seperti itu, Masih berjalan ya, Masih berjalan. BBM, semen, pupuk, kontainer, ya. itu masih berjalan di mayoritas di Pulau Jawa. Ada potensi lain Pak untuk kereta logistik ini? Sebetulnya potensi lain akan meningkat kalau kereta api itu bisa masuk ke pelabuhan Masuk dan pelabuhan. ke kawasan industri. Jadi memang itu salah satu kunci untuk bisa meningkatkan ini ya, kereta logistik ya, bisa masuk ke pelabuhan begitu Pak ya. Pak Didi menyinggung di 2020 pandemi pada saat Bapak melihat itu. Nah, saya pengen tahu ceritanya Pak. Pas Bapak mulai menjabat di RUT, ada pandemi dan di situ kondisi mobilitas masyarakat istilahnya dikunci lah ya, termasuk kereta api ya. Bagaimana Bapak menyiasati kondisi di awal-awal Bapak pada waktu itu? Ya kalau kita flashback ya ke arah kereta pada masa pandemi, Ya. memang situasinya ya sangat menekan karena dengan adanya pembatasan mobilitas masyarakat ya berskala besar ataupun yang maksimum waktu itu, pendapatan penumpang yang sebelumnya 9,6 triliun di tahun 2019 Iya. turun menjadi 2,8 triliun. Luar Jadi biasa turunnya ya. luar biasa. Memang untuk angkutan barang hanya turun sedikit ya Iya. di tahun 2020. Tapi tahun-tahun itulah menjadi struggle bagi kereta api Iya. ya karena kita mengalami kerugian sekitar 1,7 triliun ya. Namun demikian
upaya-upaya kami untuk mengatasi pandemi ya salah satunya adalah pertama itu melindungi para pegawai dan Ya, masyarakat nomor ya, satu itu ya, agar pegawai. tetap sehat, termasuk kesejahteraan, ya tidak ada PHK, gajinya tetap kita bayarkan sehingga kereta api sampai mengalami kerugian ya. Nah selama 2 tahun sampai 2021 kita juga mengalami kerugian sekitar 400 miliar ya. Tapi alhamdulillahnya di tahun 2022 kita recover dengan cepat ya. Sehingga kereta barang itu logistik naiknya cukup lumayan 18 sampai 20%. Terus kemudian penumpang itu recovery-nya juga termasuk cepat ya dari 9,6 di tahun 2019 menjadi 6,7 lah Juta. di tahun triliun. Pendapatan. Iya. Pendapatan. 9,6 triliun di 2019 jadi 6,7 ya. Di Jadi sudah 2022 ya, mengalami sudah. kenaikan. Dan tahun 2023 itu kita sudah hampir mencapai 9 triliun ya. Iya. Tahun ini sih kita targetin angkutan penumpang sekitar 10 triliun ya. Berarti sudah Insya Allah bisa tercapai. Menembus Ya, melampaui sudah sebelum 2019 COVID. ya. Nah, periode 2 tahun Pak, 2020 sampai 2022 itu apa yang Bapak lakukan di tengah Ya tentu saja efisiensi ya. efisiensi ya. Jadi selain bagaimana mengamankan penumpang, menjaga likuiditas perusahaan, efisiensi kita optimalkan. Jadi biaya-biaya yang bisa kita cut, kita potong atau kita tunda pelaksanaannya, itu kita tunda sampai mencapai 7 triliun ya. Ya. Dan kemudian investasi-investasi juga kita tunda belakang. Ya. Alhamdulillah secara keuangan kita di tahun 2022 pendapatan kita sudah melampaui pendapatan 2019 dan bahkan labanya juga sama. Pak, saya pengen tahu nih cerita Bapak. Bapak kan background bankir, kemudian masuk di kereta api ya di 2016 kalau nggak salah, kemudian 2020. Shifting dari dunia keuangan ke dunia jasa ini seperti apa Pak yang Bapak jalani? Mas Adit ya sebetulnya kita melihatnya ya dari sisi keuangan itu semuanya sama. Sama. Tinggal bisnis operasinya, bisnis modelnya masing-masing berbeda. Tapi prinsip-prinsip keuangannya pada dasarnya sama. Sehingga pada saat saya ditugaskan ke kereta api, awal pertama saya akan analisa dan evaluasi dari laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia. Saya baca strateginya, annual report-nya, ya saya pelajari. Nah, semuanya memudahkan kami untuk bisa melakukan improvement ya. Nah, sehingga dari situlah strategi-strategi yang membawa pertumbuhan kita lakukan dan salah satu kuncinya adalah transformasi di bidang digital ya. Oh, digital. Jadi itu kita harus lakukan karena dengan transformasi digital ini maka recovery perjalanan kereta api itu begitu cepat ya. Bahkan sekarang ini pendapatan kita untuk tahun 2024 ini sudah di atas 30 triliun. Keseluruhan ya? Iya. Dan digital ada peran di dalamnya? Nah, digital itu memang membawa transformasi yang naiknya tuh bukan 1-2 lipat, jadi terus quantum leap ya? Terus, betul. Itu jadi bagaimana kita memaknai dan jangan lupa di dalam era sekarang ini terus berinovasi, terus mengkreativitas, memperkenalkan produk-produk dan pengalaman baru ya. Artinya dengan digitalisasi, katakanlah kan mungkin publik tahunya digitalisasi itu ya semua ada di dalam genggaman. Itu meningkatkan engagement masyarakat ya dengan untuk menggunakan kereta api. Jadi data kami menunjukkan bahwa customer kita itu sudah 80% itu Gen Y dan Gen Z. Yang generasi old itu tinggal 20% atau 15% karena Gen Alpha ini juga sudah mulai masuk juga. Kira-kira apa Pak yang membuat Gen Z, kemudian Gen milenial segala macam justru menggemari kereta api? Jadi mereka ini kan ingin adanya new experience ya, sesuatu yang baru. Nah, untuk itulah kita selalu beradaptasi ya. Perjalanan waktu tempuh kita percepat, salah satunya. Kemudian juga pembelian tiket dengan aplikasi begitu mudah, pembayaran begitu mudah, sampai saat boarding pun dengan face recognition system itu nggak ada antrian, tinggal 1 detik 2 detik sudah berjalan dan kereta-kereta kita juga kita perbarui ya dengan yang luxury, kemudian yang panoramik, yang terakhir compartment suite ya. Ini memberikan variasi dan mereka tuh sangat enjoy ya. Saya ingat beberapa waktu lalu itu kita ketemu dengan Pak Didi. Pak Didi nyebut kereta api itu sekarang udah naik kelas begitu. Itu gimana Pak transformasi untuk menaik kelaskan gitu?
Mas Adit ya. Penumpang merasa naik kelas lah dengan kereta api dibandingkan mungkin 1 dekade, 2 dekade sebelumnya begitu. Jadi kami selalu memberikan contoh kepada rekan-rekan ya bahwa transportasi itu basisnya harus keselamatan. Ya. Jadi safety and sustainability harus kita bangun. Nah, satu hal nih Mas Adit ya, membangun sustainability ini adalah melalui tadi inovasi-inovasi yang terus kita lakukan dalam bentuk adaptasi ya. Nah, sehingga kaitannya sama pertanyaan Mas Adit, bagaimana nih generasi-generasi sekarang ini bisa merasa nyaman, kekinian, maka ya kita layani mereka dengan gaya kekinian. Mereka ya. Jadi dengan sistem yang baik, terintegrasi, terkonek, customer oriented ya. Persis. Termasuk bagaimana landscape stasiun ya tadi dengan outlet-outlet yang kekinian begitu ya. Dan jangan lupa kebersihan itu harus kita jaga betul. baik untuk stasiunnya maupun toilet-toiletnya. Toilet itu. Baik termasuk di Kereta keretanya. apinya. Ya. Nah, satu hal juga kulinernya ya, jangan lupa. Iya betul. Itu ada yang khas nasi goreng ada Pak. Selama masa perjalanan pasti ada menikmati kuliner dan dengan aplikasi itu penumpang bisa memesan kuliner untuk stasiun-stasiun yang berikutnya. Oke, I see. Oke, Pak. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya, Pak Didi. Pak Didi kan memang kalau dilihat tuh moda kereta api ini diarahkan untuk katakanlah transportasi umum. Dia bisa masif. Indonesia sendiri menurut amatan Pak Didi bagaimana? Meskipun tadi sudah ada transformasi yang luar biasa dari kereta api, dari operasional, dari layanan, dari teknologi. Nah, tapi kondisi sekarang dan kira-kira untuk mencapai level bahwa kereta api ini memang backbone lah dari transportasi publik itu seberapa? Jadi Mas Adit, Undang-Undang Kereta Api nomor 23 tahun 2007, kereta api itu tidak bisa sendirian. Harus disupport oleh pemerintah dengan penyediaan infrastruktur yang memadai. Nah, kalau keberpihakan pemerintah menyediakan anggaran infrastruktur memadai, maka ini insya Allah kereta api bisa berkembang dan kita menuju ke Indonesia Emas 2045. Kami memperbarui visi kami, ya Pak, di 2025 itu visi kami adalah driver sustainable transportation, enhancing people life ya. Artinya tuh bagaimana kita ingin membangun transportasi yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan transportasi yang makin berkualitas. Nah, tentu saja kebutuhan masyarakat itu sudah yang tinggi ya. Survei tahun ini pada saat angkutan Lebaran, kereta api menjadi moda transportasi yang paling diminati oleh pemerintah. Paling diminati. Lebih daripada 20%, 22% masyarakat itu memilih kereta api. Sehingga pemerintah tuh sampai memberikan evaluasi bahwa kereta api akan menambah volume perjalanan volume seat yang terjual pada masa-masa angkutan Lebaran maupun Nataru ya. Kita udah upayakan ya, tapi ya kembali lagi kalau ini dukung pemerintah pasti kereta api bisa. Tapi menarik tadi pernyataan Pak Didi bahwa kualitas hidup masyarakat juga ditentukan oleh transportasi publik begitu kan artinya. Oke Pak Didi, kelihatannya luar biasa perbincangan kita pada siang sore hari ini. Terima kasih Pak untuk kita sudah diajak ke stasiun Wus, kita wawancara di atas peron melihat lalu lintas penumpang, kemudian juga tadi ada kedatangan Wus, atmosfer yang berbeda Pak. Perbincangan kita siang hari ini Pak. Demikian Vivanians, perbincangan saya dengan Pak Didi Artantyo, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia. Semoga kita semua mendapatkan insight yang bermanfaat dari perbincangan ini. Kita berjumpa kembali dengan tamu istimewa lainnya. Terima kasih.